Selamat datang di Nasihat Ayah. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka kontennya ya. Apakah value laki-laki ditentukan hanya dari kemampuan ekonomi laki-laki tersebut? Sebetulnya ya tidak, malahan. Orang yang dilihat pertama kan sikap dulu. Ya, kalau laki-laki itu kan sikapnya, kemudian kecerdasannya, ya, dan lagi rasa tanggung jawab seperti yang tempo hari Ayah pernah jelaskan, bahwa rasa tanggung jawab itu juga merupakan hal yang menjadi fokus untuk menilai value seorang laki-laki kan. Baru setelah itu dilihat bagaimana kemampuan ekonominya misalnya, ya kan, agamanya tentu. Ada juga malah orang yang mengutamakan agama dulu yang dilihat. Agamanya baik enggak, karena ada orang yang beranggapan kalau orang agamanya baik maka yang lain-lainnya kita tidak perlu terlalu meragukan. Tapi ada lagi yang bilang rasa tanggung jawabnya bagaimana, kemudian sikap perilakunya dia gimana. Jadi sikap itu adalah hal yang paling penting sebelum bicara masalah ekonomi. Walaupun tidak mampu, tapi kalau sikapnya bagus, ya nggak apa-apa gitu maksudnya gitu. Betul, sikap bagus, punya rasa tanggung jawab, ya biasanya keluarga akan menerima biasanya. Ada orang yang menganggap bahwa, oh ini kita terima, kenapa? Oh, karena dia orangnya good looking misalnya gitu, ya kan? Atau ada lagi, oh ini soalnya dia anak orang kaya gitu. Dianya sendiri tidak kaya, cuman karena anak orang kaya, orang itu merasa aman gitu kan. Merasa aman secara ekonomis. Padahal itu kan hal-hal yang bisa dicari ke depan. Nah, tinggal tergantung, makanya sikapnya itu. Kalau dia sikap punya rasa tanggung jawab, maka semakin dia situasinya sulit, semakin dia tertantang untuk menyelesaikan itu kan. Kalau dia punya tanggung jawab gitu. Iya. Tapi mungkin kalau punya tanggung jawab tapi nggak begitu pintar gimana? Oh, pintar itu kan salah satu aspek. Ya kan, salah satu aspek, bukan semuanya gitu. Manusia itu punya kemampuan untuk mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi kok. Setiap orang punya kemampuan untuk itu, semua orang. Nah, tinggal kemampuannya ada yang canggih, ada yang sederhana. Tergantung dari pengalaman hidup, pendidikannya, kemudian lingkungan keluarganya. Kenapa ada orang punya pedoman bibit, bebet, bobot? Karena dia merasa bahwa pendidikan, lingkungan itu mempengaruhi juga. Di samping sikap dari orang itu sendiri. Apakah Islam mempercayai karma? Tidak ada karma di dalam Islam. Nggak ada? Nggak ada. Jadi kalau orang misalnya beda dengan tabur tua ya. Jadi tabur tua itu kan hubungan sosial. Kalau karma itu kan biasanya seolah-olah dari langit. Atau kalau orang-orang spiritualis itu menganggapnya itu alam akan memberikan karmanya gitu kan. Dan karma itu lebih condong keturunan. Jadi misalnya ada orang terkena sesuatu, ya kan, kemalangan, terus dikatakan bahwa itu adalah karma dari nenek moyang kamu dulu yang melakukan kejahatan, misalnya gitu. Nah, sekarang kamu harus menebus karmanya itu. Di dalam Islam nggak ada kayak gitu ya? Nggak ada. Jadi setiap dosa itu masing-masing orang membawa dosanya sendiri-sendiri dan menyelesaikannya nanti di akhirat. Tapi kalau tabur tua beda. Tabur tua itu masalah hubungan sosial aja. Jadi seperti yang Ayah tempo hari pernah jelaskan, ada tiga perbuatan yang kalau itu dilakukan, maka dia di dunia akan merasakan akibatnya dan di akhirat juga akan merasakan akibatnya. Satu, berbuat zalim, kedua, durhaka kepada orang tua, dan yang ketiga, memutus tali silaturahim. Itu siksaan dari Allah itu dimulai dipercepat di dunia dan nanti di akhirat juga menerima akibatnya gitu. Itu tabur tua itu maksudnya? Itu kalau di itu Ayah percaya. Atau misalnya kita menjahati orang, misalnya bicara kasar kepada seseorang, kemudian nanti orang itu akan suatu ketika akan mengkasari kita juga kalau kita membuat dia misalnya terluka hatinya, misalnya gitu. Itu aja. Berarti karma itu nggak ada ya kalau menurut? Tidak ada, dalam Islam tidak ada hukum karma. Kayak misalnya orang tua misalnya korupsi, habis itu ngasih makan anaknya pakai uang korupsi, ya. Terus anaknya gedenya pasti jadi bandel misalnya atau apa gitu. Kalau karma kan biasanya lebih dari itu, artinya membawa karmanya, dosanya orang tua, sehingga dia melakukan sesuatu untuk dia akan mengalami kemalangan untuk menebus dosa orang tuanya ini tadi. Berarti enggak ya, anak nggak mungkin kena dosa orang tua kayak yang seperti diajarkan oleh karma. Maksudnya kalau di Islam ini nggak ada yang seperti itu. Nggak ada. Mau misalnya kakeknya adalah penjajah misalnya, oh anaknya berarti harus menebus dosa nanti, enggak ya gitu. Oh, itu pandangan karma kan seperti itu. Enggak.
apakah broken home bisa dijadikan alasan untuk dendam sama orang tua? Bagaimanapun anak tidak boleh dendam pada orang tuanya. Apapun yang terjadi. Karena dendam ini kan penyakit akibat godaan setan juga. Dan orang tua itu seperti apapun harus dihormati sama anaknya. Mau separah apapun orang tuanya gitu? Iya. Cuman kan kalau di dalam Quran dikatakan dibatasi itu ya betul. Jadi kalau orang tua itu mengajak kepada kejahatan, keburukan, boleh ditolak. Kenapa anak itu harus hormat kepada orang tuanya? Karena anak itu kan bagian dari orang tuanya. Dan anak itu besar dan ada karena orang tuanya ada. Kalau tidak ada orang tuanya dia tidak akan ada, ya kan? Dan yang membiayai dia, yang mau mencukupi kebutuhan dia kan orang tuanya. Jadi tetap harus berbuat baik kepada orang tua gitu. Yang tidak boleh itu kalau dia menyuruh kepada kejahatan. Misalnya disuruh mencuri, udah kamu kan sekarang jadi pejabat, korupsi aja misalnya gitu, tidak boleh dituruti. Pertimbangannya tidak boleh pertimbangan itu gitu. Kalau memerintahkan itu untuk menjaga mudarat di dalam keberagamaan. Apalagi kalau orang tuanya kita lihat ada gangguan jiwa, artinya gangguan jiwa di sini bukan edan ya, tapi misalnya dia punya gangguan jiwa yang menyebabkan dengan gangguan itu menimbulkan mudarat untuk anak itu sendiri, untuk keluarganya, untuk siapa itu boleh deh kita menghindari. Tapi kalau tidak ya tidak boleh gitu. Jadi kembali ke tadi masalah broken home. Broken home itu kan masalahnya banyak sekali tentu kemungkinannya ya kan. Dan orang broken home itu kan orang tuanya juga tidak mau sebetulnya broken home. Tidak ada orang yang kecuali orang gangguan jiwa ya seperti tadi saya bilang. Kalau orang normal tidak mau dia broken home. Kenapa terjadi broken home? Ya memang ada satu masalah yang mungkin anaknya tidak mengerti. Jadi anak ya harus menerima keadaan itu terpaksa. Makanya orang tua juga harus mencegah terjadinya hal itu karena kasihan anaknya kalau enggak. Bolehkah kita mengucapkan selamat Natal ke yang merayakan? Jadi gini, itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, ya kan di dalam Islam tuh. Tapi ada yang mengatakan boleh, ya kan, boleh. Tapi sebatas untuk silaturahim aja. Jadi untuk silaturahim itu misalnya kita punya teman akrab, ya kan agamanya Kristen misalnya. Pas hari Natal kita mengucapkan selamat Natal kepada dia dengan tujuan supaya dia merasa kita ini dekat sama dia, tidak bermusuhan. Ya kan yang kadang-kadang dikhawatirkan tuh orang pertemanan beda agama itu kan ada sesuatu di dalam hati masing-masing, ya kan? Tidak suka, ketidaksukaan yang ditutupi gitu. Nah, dengan mengucapkan selamat merayakan hari Natal, ya. Jadi kita mengucapkan selamat merayakan hari Natal. Itu bukan kita mengucapkan itu artinya kita setuju dengan agama dia, tapi kita mengucapkan selamat bahwa kamu sekarang ini sedang bersenang-senang merayakan hari Natal gitu. Gitu ya, kayak nyelamatin orang ulang tahun. Iya. Jadi tujuannya adalah untuk menambah kegembiraan dia dan untuk keakraban aja. Jadi kalau menurut ayah nggak apa-apa gitu ya? Ulama sebagian pendapatnya begitu masing-masing, ya kan? Ya kalau menurut ayah menganut yang kedua ini. Jadi artinya kita ucapkan asal tidak lebay ya, yang berlebihan tidak usah. Karena dalam Islam ini kan masalah menduakan Tuhan itu kan masalah yang sangat sensitif. Di dalam agama Islam itu tidak diperbolehkan karena Al-Quran sendiri mengutuk, gitu loh. Jadi artinya orang Islam juga tidak boleh ada kecenderungan untuk mempercayai ada Tuhan selain Allah gitu. Ya kita percaya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika dia bergembira ria karena merasa bahwa hari Natal ini merupakan hari kebahagiaan buat dia, ya kan, karena itu hari kelahirannya Yesus, ya kan, maka kita mengucapkan selamat merayakan hari Natal. Ya menurut ayah sih tidak apa-apa menurut ayah. Apa resolusi ayah di tahun 2024? Kan resolusi itu pasti berkaitan dengan karya ya. Bisa. Berkaitan kesehatan juga bisa. Ya kalau menurut ayah sih biasanya itu orang-orang yang bekerja punya rencana-rencana apa untuk tahun depan tuh resolusinya begitu kan. Ya kalau zaman sekarang ada aja orang yang mau begini mau begitu ya terserah misalnya, atau mau kawin misalnya, itu kayak perubahan-perubahan besar gitu ya. Ya kalau ayah sih karena ayah sudah tidak bekerja, artinya gini, sudah pensiun dan pekerjaannya ayah itu terbatas, ya ayah punya pandangan bahwa tahun depan harus lebih bermanfaat dari tahun sekarang. Resolusinya itu bermanfaat bagi orang banyak ya.
Jadi tidak lagi konsentrasi kepada urusan-urusan dunia. Urusannya adalah bagaimana kita sebagai manusia harus memberikan pertolongan kepada orang, harus melakukan kebaikan kepada orang banyak. Harus lebih baik dari tahun ini dari tahun sekarang ini. Kira-kira resolusinya seperti itu. Makan juga mesti diatur lebih baik lagi. Kita yang menyadari karena memang kalau sudah usia bertambah itu sakit sedikit aja rasanya lebih berat daripada zaman masih muda dulu. Gitu. Jadi bagaimana usaha kita untuk mengatur kesehatan, mengatur makan dan sebagainya. Olahraga termasuk tentu supaya manfaatnya lebih besar.